Oke, baik. Halo kepada teman-teman semua. Hari ini kita balik lagi ya kepada seri pembelajaran bahasa Jepang. Masih seri mengenai huruf hiragana dan katakana, huruf dasar bahasa Jepang ya. Dan pada sesi video kali ini kita akan bahas mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang tanda baca dakuten dan handakuten ya. Bagaimana tanda baca itu dan apa sih tanda baca dakuten dan handakuten itu seperti apa? Kita langsung aja lihat ya bentuknya seperti apa. Nah, kenapa sih kita harus belajar tanda baca dakuten dan handakuten dalam huruf dasar bahasa Jepang ya, khususnya huruf kana itu, huruf hiragana dan katakana ya. Karena tanda baca dakuten ini lumayan sering dipakai ya. Tanda baca yang sering dipakai dalam penulisan sebuah kalimat atau kata dalam huruf kana ya. Ya, di sini kita sudah siapkan tabelnya, kalian bisa lihat ya, tanda baca dakuten dan handakuten seperti ini ya. Nah, untuk tanda baca dakuten dulu deh, kita bahas tanda baca dakuten ya. Aturan mainnya seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kata atau kalimat ya. Nah, tanda baca dakuten itu aturan main yang pertama adalah ya, saya pakai tinta merah aja biar ada bedanya gitu ya. Aturan main yang pertama adalah tanda baca dakuten itu yang bisa didakuten ya. Kalian harus tahu dulu huruf yang bisa didakuten. Dakuten itu artinya dinaikkan, sebenarnya dinaikkan, sehingga cara pengucapannya otomatis akan berbeda dengan huruf awal gitu ya. Ya. Nah, yang pertama itu hanya huruf ya. Jadi hanya huruf K, golongan K, S, T, dan H. Hanya 4 golongan saja yang bisa ya. Yang bisa didakuten ya. Yang lain tidak bisa ya. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat daftar huruf hiragana maupun katakana kan banyak ya. Ada golongan K, S, T, H, N, M, dan sebagainya ya. Ada banyak sekali golongannya, hurufnya itu. Nah, kali ini di tanda baca dakuten itu hanya huruf golongan dari K, S, T, dan H. Yang lain tidak bisa ya. Nah, keempat huruf ini nanti ketika didakuten akan berbeda cara pengucapannya seperti huruf awal ya. Seperti di tabel ini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat golongan K dulu ya. Golongan K itu ada K, Ki, Ku, Ke, Ko. Ketika didakuten atau ditenten ya. Nah, ketika ditenten itu artinya diberikan kutip 2 ya. Jadi ketika didakuten itu ada ciri-ciri hurufnya itu diberikan ya sebuah simbol yang disebut sebagai tenten ya, atau kutip 2 yang diletakkan di pojok kanan atas huruf itu ya. Nah, contoh K ketika didakten atau ditenten lah ya, kita katakan dia berubah penyebutannya jadi ga ya. Tuh ciri-cirinya kalian bisa lihat, ada apa namanya tuh? Ada sebuah tanda kutip ya, kutip 2 atau tenten yang diletakkan di pojok kanan atas yang seharusnya dibaca jadi K jadi ga gitu ya. Nah, itu maksudnya tanda baca dakuten. Jadi ketika dia ditenten atau dakuten akan berubah nadanya, pengucapannya ya. Terus ada selanjutnya ada Ki, dia jadi Gi, Ku jadi Gu, G jadi Ke jadi G ya. Hurufnya sama ya, cuma diberikan tanda kutip saja yang beda. Kemudian ada Ko jadi Go ya. Tuh. Oh ya, sebelumnya kalian mungkin nyari-nyari daftar hurufnya ya, daftar huruf hiragana katakananya ya. Nanti untuk gambarnya gitu, katakanlah gambar ya, gambar huruf hiragana maupun katakananya nanti saya taruh di kolom deskripsi deh ya di video ini, biar kalian bisa download daftar hurufnya dan bisa belajar di rumah masing-masing gitu ya. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada sa ya, ada golongan S, yaitu sa jadi za, si jadi ji ya, su jadi zu, se jadi z ya. Kalian bisa lihat ya, se jadi z itu ya. Kemudian so jadi zo ya, gitu ya. Terus ada golongan T ya, T itu ada ta berubah jadi da ya, jadi D itu ya, da ya.
ci jadi ji, su ya, su jadi zu, te jadi de, to jadi do ya. Kemudian ada ha ya, ha itu ada ha jadi ba ya ketika didakuten. Perhatikan ketika didakuten itu berubah tuh nadanya ya. Kemudian hi jadi bi ya, fu jadi bu, he jadi be, dan ho jadi bo ya. Jadi hanya 4 golongan saja tuh, perhatikan tuh ya. Dan harus diberikan tenten jangan lupa, atau kutip 2 ketika didakuten itu. Nah, mungkin kalian tanya, ini ada 2 huruf ya. Ada 2 golongan yang sama cara pengucapannya. Contoh, pada saat si didakuten dia jadi ji, dan ci dari golongan T ya, didakuten jadi ji juga kan? Ya kan? Nah, ini sama pengucapannya, terus yang dipakai yang mana gitu kan? Kalian bingung kan mungkin? Yang dipakai hurufnya yang mana? Nah, kalau dalam penulisan huruf atau penulisan kata ya, kata dalam bahasa Jepang sehari-hari, itu yang dipakai adalah ini. Ya. Yang ini yang dipakai. Huruf J dari golongan Z ya. Gitu ya. Nah, kalau yang J dari golongan D ini itu hanya dipakai ketika untuk kata-kata khusus lah ya, kata-kata khusus seperti menyebutkan nama kota dalam nama kota, nama negara gitu ya. Nama kota, biasanya nama kota dalam bahasa Jepang. Misalnya ada nama kota dalam bahasa Jepang yang mengandung huruf J, itu boleh pakai J dari golongan D ya. Tapi yang sering dipakai adalah dari golongan Z gitu ya. Nah, terus ada lagi ketika su didakuten jadi zu, dan tesu didakuten jadi zu lagi, sama tuh ya kan, pengucapannya sama. Terus yang dimana yang dipakai? Yang dipakai adalah sama ya, yang sering dipakai adalah ini, zu dari golongan Z ya. Sebenarnya dua-duanya sama, dua-duanya zu dari golongan Z maupun zu dari golongan D itu sama-sama dipakai untuk penulisan kata pada umumnya ya gitu. Tapi yang sering dipakai adalah ini ya, zu dari golongan Z gitu ya. Nah, nanti kalian jangan bingung lagi ya. Jadi yang sering dipakai itu dari golongan Z untuk J dan zu-nya gitu ya. Nah, itu tanda baca dakten ya. Sebelum kita masuk ke contoh kata, kita lanjut dulu deh ke handakten dulu ya. Nah, biar nanti sekalian gitu ya. Karena videonya lumayan panjang ini. Ya. Nah, tanda baca selanjutnya adalah tanda baca handakten ya. Tidak seperti tanda baca dakten ya, tidak seperti tanda baca dakten yang ada 4 golongan huruf yang bisa didakten ya, yaitu golongan K, S, T, dan H. Nah, tanda baca handakten itu hanya 1 doang huruf yang bisa, atau 1 golongan huruf yang bisa dihandakten, yaitu huruf golongan H ya, huruf golongan H saja, yang lain tidak bisa ya. Dan dia ciri-cirinya berbeda dengan tanda baca dakten ya. Tanda baca dakten kan diberikan tanda kutip 2 gitu ya, tenten ya. Nah, sedangkan kalau tanda baca handakten itu diberikan sebuah lingkaran kecil ya, yang diletakkan di pojok kanan atas sama yang disebut sebagai maru ya. Diberikan maru ya. Maru atau lingkaran kecil yang berada di pojok kanan atas dari hurufnya itu ya. Dan otomatis pengucapannya akan berbeda atau nadanya sedikit naik dibandingkan huruf awalnya sebelum dihandakten gitu ya. Nah, contohnya ini H kan, H jadi pa ya. Tadi kan H ketika didakten itu jadi ba ya, jadi B gitulah ya. Nah kalau dihandakten H itu jadi pa ya, hi jadi pi ya, fu jadi pu, he jadi pe, ho jadi po gitu ya. Jadi pe dia kalau dihandakten ya. Nah, itu seputar tanda baca dakten dan handakten ya. Jadi aturannya cuma segitu aja, simpel, nggak banyak-banyak ya. Nah, kita lanjut aja ke contoh kalimat ya kan, langsung praktek nih. Nah, kita mulai nomor 1 dulu. Nomor 1 ini sebenarnya review dari video sebelumnya ya, tentang huruf dasar, huruf kana. Ya, nomor 1 dan nomor 2 itu ya. Yang kuruma dulu deh. Kuruma tidak ada dakten ya. Tidak ada dakten dan handakten, nggak ada hurufnya dari sana.
Kita tulis seperti biasa aja. Ini huruf ku seperti ini ya. Ini ku, ini ru ya. Ini ma ya. Nah, itu ya. Ini dibacanya kuruma. Nah, inilah tulisan kuruma dari ini ya. Kuruma itu artinya mobil dalam bahasa Jepang ya. Kuruma. Ya. Jadi kalau diubah ke huruf kananya, khususnya hiragana ya, dia seperti ini tulisannya nih, seperti ini ya. Cara nyarinya gimana? Ya, cara nyarinya ya. Saya punya daftarnya, tunggu sebentar saya buka dulu. Di sinilah ya kalau nggak salah nih dia. Kita lihat golongan ya. Pertama ku ya, tuh cara nyari huruf di daftar huruf hiragana dan katakana seperti ini. Cari per golongan. Tadi kan cari ku ya, kuruma ya, kuruma. Berarti ku-nya dulu. Ku itu di golongan ka, berarti ka, ki, ku tuh ada tuh. Kuruma berarti ru golongan R ya kan? R tuh, ra, ri, ru ada tuh ya, ru ya. Kemudian ada kuruma ma ya, ma itu golongan M, ma tuh ya ada tuh ya. Gitu caranya seperti itu ya. Jadi carinya per golongan ya. Untuk selanjutnya biar cepat, saya nggak nengok-nengok lagi ya karena saya kan sudah terbiasa menulis jadi hafal ya. Mudah-mudahan kalian bisa hafal setelah belajar tentang huruf dasar ini ya, gitu. Mengenai daftar hurufnya, biar nggak usah lihat-lihat lagi lah gitu ya. Kalau bisa dihafal, gitu ya. Nah, selanjutnya ada Tanoshi ya. Nanti kalian bisa download juga tadi ya, bisa download daftar yang hurufnya tadi ini, bisa download dalam bentuk gambar. Nah, daftar huruf hiragana dan katakana yang di bawah ini juga bisa kalian download di nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Itu biar kalian bisa download dan bisa belajar. Nah, kemudian Tanoshi tak seperti ini ya. Kemudian no ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini nggak ada hubungannya sama dakuten dan handakuten ya. Dia huruf ini buat review aja, review materi sebelumnya. Ini no ya kan. Kemudian ada si, salah. Si ya. Si seperti ini. Kemudian ada i adinya 2 ya. Berarti i seperti ini ya. Huruf I. Atau saya tulis tanpa cara baca di bawah, saya tulis lebih rapi seperti ini. Nah, itu ya. Oh ya, kalau dalam bahasa Jepang titik itu ditaruhnya sama, cuma di bawah, cuma dia dikasih bulatan kecil tuh seperti itu. Ini jangan heran kalian namanya titik ya. Titik dalam huruf kalimat bahasa Jepang, titiknya seperti itu. Ya. Nah, kemudian nihongo. Nah, nihongo nih perhatikan. Di sini ada kata ni honggo gitu kan. Kita cari ni-nya dulu ya. Ni golongan N, berarti seperti ini ni-nya. Ini. Kemudian ada hong ya. Hong enggak ada, adanya ho ya kan. Ho tadi ada di sini deh. Nah, ha, hi, hu, he, ho tuh ada tuh ya. Ho ada seperti ini. Ini kan ho ya. Terus ada N ya. N sendirian ada. N sendirian seperti ini ya. Nah, ada, cari di daftar huruf hiragana katakana ada ya. Kemudian go. Nah, go ini kan dakuten kan? Go itu berasal dari ko yang di dakuten gitu kan ya. Ka, ki, ku, ke, ko. Kemudian dakuten jadi go gitu kan. Nah, yang jadi go gini kan, jadi go tuh. Kita pindahin baik seperti ini. Go ya. Atau saya tulis tanpa huruf di bawahnya. Seperti ini jadinya. Biar rapih gitu ya. Nah, sip. Nah, terus ada yang terakhir adalah bimbo. Bimbo itu artinya miskin ya. Tadi nihongo artinya bahasa Jepang. Nah, ini ada bi. Ini kan bimbo gitu ya. Bi ada bi itu ketika hi di dakuten ya kan. Ha, hi jadi bi itu ya. Nah, gitu, begitu jadi kurang lebih cara pakainya begitu ya. Kemudian N sendirian ada ya. N sendirian jangan lupa seperti ini ya. Kemudian bo itu ketika ho di dakten. Ya, di dakten jadi bo ya. Nah, ini bo seperti ini. Bentuknya kutip ya, ada kutipnya di bawah di atasnya. Kemudian huruf U. Ada U-nya tuh, jangan ketinggalan. Ini U, ini bo tadi ya. Ini U. Ini bimbo ya. Tuh, tulisannya seperti itu kurang lebih ya.
Nah, itu kan tadi huruf hiragana ya. Dari tadi saya nulis pakai huruf hiragana nih. Nomor 1 sampai 4 itu huruf hiragana. Terus mungkin kalian tanya, kapan dong pakai huruf katakananya ya kan? Huruf dasar kan ada 2. Ya. Huruf hiragana dan katakana. Gitu ya. Udah berapa menit kita lihat? Udah lama ya. Ini videonya agak lama nih. Jadi kalau udah capek di pause dulu ya. Gitu ya. Karena saya harus jelaskan sedetail mungkin biar kalian paham ya. Kemudian ada ragio ya, kita lanjut. Ragio, nah di nomor 5 sampai nomor 8 ini pakai katakana. Nah, kenapa pakai katakana? Karena kan tadi fungsi katakana udah kita belajar ya. Fungsi katakana yaitu untuk apa? Untuk menulis kata serapan dari bahasa asing. Itu fungsi utamanya tuh ya. Di sini ada kata ragio ya, artinya radio. Nah, mirip-mirip ya. Biasanya mirip dengan katakana tuh biasanya mirip dengan apa kata aslinya ya dari bahasa asing itu, gitu ya. Nah, radio diambil kata radio ya bahasa Inggris. Nah, bahasa asing maka diserap jadi radio ya. Ini diserap menggunakan lidah orang Jepang sebenarnya, pelafalan gitu ya, pelafalan orang Jepang. Itu jadilah radio ya. Itu. Nah, kita masuk ra ya. Ra kan seperti ini. Huruf katakana inget ya. Ini udah masuk katakana nih. Karena dia kata serapan, maka harus pakai huruf katakana. Kemudian ada J kan? J-nya pakai huruf apa tadi? J-nya pakai golongan Z ya, jangan lupa. J-nya seperti itu tadi itu. Tapi itu kan J hiragana ini. Saya pakai contoh huruf hiragana tuh ya. Tuh, huruf hiragana dasar tuh, hati-hati tuh ya. Tuh huruf hiragana dasar tuh. Ya. J kalau katakana seperti ini. Kalau kalian cari di daftar huruf hiragana seperti ini J-nya nih. No. Ini J-nya nih, J katakana seperti itu ya. Ini tadi saya pakai contoh huruf hiragana ya, jangan sampai ketuker loh, hati-hati ya. Gitu. Kemudian ada O ya, O sendirian ada tuh jangan lupa. O katakana seperti ini. Ya. Nah, inilah tulisan ragio. Ya, saya rapikan. Nah, gitulah kurang lebih ya. Kemudian ada kombini, selanjutnya kombini ya. Ko ya, kok seperti ini. Kalau lihat di katakana, ingat pakai katakana ya. Kombini artinya minimarket, diambil dari bahasa asing. Kombini itu kalau nggak salah diambil dari bahasa Spanyol gitu atau Perancis gitu. Lupa ya. Kalau teman-teman tahu boleh tulis di komen lah, boleh ya. Kombini ini yang jelas dari kata serapan bahasa asing, cuma bukan bahasa Inggris. Dia dari bahasa apa gitu loh. Ya. Kemudian diubah ke pelafalan lidah orang Jepang jadi kombini gitu bacanya. Ada N sendirian seperti ini jangan lupa ya. Tuh N sendirian tuh. Katakananya seperti itu. Ya. Kemudian B itu dakuten dari hi ya, betul ya. Ya, dia seperti ini tulisannya. Ini kan hi, huruf hi katakana. Tapi dia maunya B, berarti dikasih kutip. Gitu kan? Jadilah dakuten, jadilah B gitu ya. Kemudian ni ya. Huruf ni seperti ini. Ya. Atau saya tulis tanpa huruf di bawahnya jadi B nih itu beres. Next, baik diambil di kata baik bahasa asing kan, karena dia kata serapan pakai huruf katakana. Lanjut, ba seperti apa? Ba itu ketika H didakuten ya kan. Ini huruf H katakana didakuten jadi ba ya kan. Kemudian ada huruf I-nya seperti ini. Kemudian huruf Q ya. Q seperti ini. Inilah tulisan dari baikku. Ya. Kalau udah hafal enak tuh, ya. Kalau bisa makanya kalian hafal juga, ya. Jangan usah lihat-lihat lagi, nggak usah lihat tiap penyari huruf lihat-lihat gitu ya. Terakhir next, sarada ada sa seperti berikut ya. Sa tuh ya. Di golongan S, kemudian ada ra ya. Ra seperti ini. Kemudian ada da itu ketika ta didakten ya. Ini kan huruf ta katakana kan. Nah, ketika didakten dia maunya da bukan ta loh. Berarti dikasih tanda kutip. Jadilah tulisan dari sa ra da ya, artinya salat ya. Diambil kata serapan bahasa Inggris ya, kalau nggak salah ya. Salat itu. Nah, makanya ditulis pakai katakana.
Nah, contoh hiragana dan katakana udah beres, udah selesai semua, ya kan? Nah, selanjutnya latihan, ya kan? Latihan soal. Nah, ini kalian buat latihan di rumah, boleh dikerjakan, ada 2 nomor yang masing-masing untuk huruf hiragana dan katakana. Yang ini ubala huruf hiragana ya, yang ini ya. Ada 2, Butsurigaku dan Niji. Butsurigaku sebenarnya fisika, ilmu fisika gitu ya. Niji itu pelangi. Kemudian huruf untuk katakana piano dan Indonesia. Nah, tuh. Indonesia juga bisa ditulis pakai huruf katakana loh. Ya, karena dia kata serapan ya. Negara orang kan, Indonesia nggak ada di Jepang kan, nggak ada kan. Nah, karena dia sebuah negara maka ditulis pakai katakana ya. Gitu. Itu aja mungkin untuk sesi pembelajaran dari materi dari tanda baca Dakten dan Handakten untuk seri hiragana dan katakana atau huruf dasar bahasa Jepang ya. Kalau sudah itu aja mungkin, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai tanda baca Dakten dan Handakten. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan jangan lupa kerjain latihannya supaya bisa lebih paham lagi ya. Gitu. Dan kalau ada pertanyaan atau seputar informasi mengenai materi, mau request materi gitu ya, boleh di Instagram saya di uno_136 ya. Itu ya. Kalau sudah itu aja mungkin, arigato gozaimasu. Dan jangan lupa kalian review materi yang sebelumnya ya. Pelajari terus ya. Terima kasih, arigato gozaimasu.